bersama saya Snia di channel YouTube saya. Terima kasih ya sudah mengunjungi channel ini. Dan seperti janji aku ke kalian, aku akan nyediain materi tentang proses safety management. Video ini juga aku buat karena sebagian dari kalian masih menyamakan antara safety management dan proses safety management. Kalian tahu gak sih, itu adalah dua hal yang berbeda tapi saling terkait. Dan kenapa proses safety management itu sangat perlu diterapkan. Dan untuk bisa proses safety management, kita perlu ilmu safety management. Ayo, yang mulai bingung, aku akan jelasin detailnya. Dan semoga setelah kalian nonton video ini, kalian bisa membedain antara mana proses safety management dan safety management, dan yang mana yang harus kalian gunakan skillnya di tempat kerja kalian masing-masing. Teman-teman, mari kita masuk ke pembahasan proses safety management. Saya yakin banget nih, teman-teman di sini pasti udah sering banget dengar tentang safety. Tapi yang ingin kita bahas hari ini adalah sedikit lebih jauh dari safety, gitu ya. Proses safety management itu adalah 3 kata yang berbeda, guys. Itu berbeda dengan safety management. Kalau safety management adalah upaya untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja. Namun kalau kalian berbicara tentang proses safety management, kalian akan berbicara prosesnya. Kalian akan berbicara tentang hazard yang tidak terlihat. Oke? Kenapa sih kalian perlu paham tentang proses safety management? Kita lanjut ke next slide ya. Di slide kedua, kalian bisa lihat ini adalah kejadian nyata yang diambil pada tanggal 13 Juni tahun 2013 tentang kejadian kerusakan plant atau meledaknya plant di William Olefin Incident, itu di Geismar di LA. Nah, ini kisah nyata. Ini adalah salah satu kisah nyata atau dari sekian banyak eksiden lainnya. Jadi, proses safety management itu mayoritasnya itu adalah itu kecelakaannya parah. Jadi, kalau safety management itu biasanya itu kecelakaannya itu ya lebih ke pekerjanya atau apapun. Tapi efek dari proses safety management itu akan melibatkan 4 hal kerugian bagi perusahaan yang akan aku jelasin di next slide. Kalian bisa lihat dong di sini di video ini. Itu plant hancur, semuanya meledak dan perusahaan gagal total dalam beroperasi. Oke? Sekarang ini adalah akibat tidak diterapkannya proses safety management dalam operasional pabrik. Begitu. Oke, kita lanjut ke next slide. Oke, di next slide aku udah bilang kan tadi 4 item yang akan merugikan perusahaan. Itu yang pertama dari cost, kemudian dari environment. Kalian tahu nggak sih, suatu perusahaan atau pabrik yang beroperasi, ya seperti migas contohnya, itu dia punya efek ketika suatu item meledak itu ada sekitaran radius berapa gitu yang radiusnya tuh jauh. Jadi nggak hanya yang di sampingnya aja kena, bisa jadi karena dia meledak semuanya ikut meledak dan seluruh lingkungan pabrik itu bisa kena gitu. Itu biasanya terjadi di offshore, itu bisa terjadi juga di pabrik profesional migas lainnya gitu yang punya hazard tinggi. Terus manusia-manusianya itu udah pasti akan memakan korban. Manusia-manusia itu juga adalah aset perusahaan loh. Operator-operator yang sudah di training mengeluarkan biaya besar, sertifikasi dan lain-lain. Bayangin, karena adanya accident ini yang mengabaikan tentang proses safety management, mereka bisa kecelakaan. Dan yang paling penting, reputasi perusahaan juga hancur. Karena reputasi perusahaan migas itu juga sangat penting di mata publik. Dan dia tidak akan dipercayakan lagi untuk beroperasi gitu. Jadi akan sangat banyak menimbulkan
kerugian bagi perusahaan itu sendiri. Nah guys, kalian udah lihat kan betapa pentingnya proses safety management. Aku nggak memungkiri sih, safety management juga perlu. Tapi kalau kita tidak mulai untuk memahami ke tahap proses safety managementnya, kita besar kemungkinan akan terjadi seperti gambar yang aku tunjukin tadi guys. Jadi aku mau jelasin detail tentang apa itu proses safety management, dan kalian mulai nih sensitif, harapan aku nih sensitivitas kita tuh jadi lebih tinggi, jadi lebih ngerti kenapa kita harus concern ke proses safety management. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Baik, sekarang kalian lihat di slide aku, itu aku pisah-pisahin nih kata proses, kata safety, dan kata manajemennya. Oke, proses itu adalah kegiatan dari bahan baku jadi produk. Aku simpelin gini deh, kalian masak nasi nih, kalian pasti menggunakan beras sebagai bahan baku yang ingin kalian proses. Kalian menggunakan panci yang kalian masak di atas kompor juga. Nah, proses beras menjadi nasi itu juga merupakan suatu proses dengan menggunakan item-itemnya seperti panci, kompor, ya, gasnya, dan lain-lain. Nah, itu pendukungnya dan alat-alatnya. Itu dia proses. Kalau safety management saja, kamu hanya fokus kepada keselamatan saja yang terlihat. Oke, tapi kalau kegiatan masak tadi, masak dari beras menjadi nasi, itu nggak kelihatan kalau kalian tidak memahami bagaimana sih prosedur yang benar memasak nasi. Itulah simpelnya seperti itu. Jadi proses safety management itu adalah hazard yang harus kita identifikasi. Hazard itu adalah potensi bahaya yang harus kita identifikasi karena dia rentan tidak terlihat tapi efeknya sangat besar. Aku kasih contoh, mungkin bagi yang belum mengerti proses agak bingung, tapi aku kasih contoh buat teman-teman yang udah agak ngerti sedikit. Nanti di next video aku akan jelasin dasar lagi. Jadi kalau misalnya nih suatu A, katakanlah kita masak nasi tadi ya, kalau misalnya pancinya yang kebakar, otomatis kan nasinya juga tumpah keluar. Nasi tumpah keluar akan mengenai si tukang masak kan. Nah, kayak gitu. Atau karena temperatur gasnya itu terlalu panas atau kompornya rusak, itu bisa terjadi kebakaran kan. Nah, itu yang aku maksud. Itu tidak terlihat tapi efeknya sangat besar dan perlu concern. Itulah kenapa dia ada tools dalam penerapannya dan ada guidance-nya gitu untuk kita mulai memahami tentang proses safety management. Aku yakin kita dan kamu dan aku akan sama-sama bisa belajar untuk mulai mengerti sedikit tentang proses safety management.